Mungkin Anda pernah mengalami bermeditasi setelah melakukan sembahyangan. Biasanya setelah sesi sembahyang ada sesi meditasinya. Pada saat meditasi biasanya dipimpin oleh pemimpin sembahyang. Apa yang Anda rasakan, apa yang bentuk-bentuk pikiran apa yang timbul pada saat bermeditasi? Baru meditasi sebentar, kita ngerundal di dalam hati. Lama banget sih meditasinya ini, pemimpin puja baktinya nggak tahu ini sudah tengah malam. Jadi kita bermeditasi selama beberapa menit setelah persembahyangan. Namun batin kita berontak, kita tidak nyaman, rasanya berat sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita bermeditasi dengan kekotoran batin. Kita bermeditasi, alih-alih kita menjadi tenang, alih-alih kita menjadi bijaksana, malah justru kita mengembangkan kekotoran batin. Saat bermeditasi, jam berapa sih selesainya? Lama banget sih mimpin puja baktinya, tadi sembahyangnya lama, sekarang meditasinya lama. Nggak tahu kita lagi pegel, lagi banyak nyamuk. Nggak tahu kita ada kerjaan di rumah, ayo cepat selesai. Kalau kita bermeditasi seperti itu, maka wajar saja kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tambah jadi pemarah, kita tambah suka-suka emosi ya. Justru semakin sering meditasi malah sifat-sifat negatif yang berkembang. Hal itu terjadi karena saat kita bermeditasi, kita tidak mengembangkan kebijaksanaan. Kita bermeditasi secara terpaksa. Jadi yang berkembang, yang muncul itu adalah kekotoran batin. Saat kita bermeditasi, kemudian kita gerundel, kita marah-marah, itu yang berkembang adalah dosa atau kebencian. Kita memupuk kebencian, kita memupuk penolakan, kita tidak nyaman terhadap apa yang sedang kita alami. Jadi itu yang kita kembangkan pada saat bermeditasi. Kebencian. Kenapa kebencian muncul? Karena moha ada juga di situ. Jadi kita mengembangkan moha, kita mengembangkan kebencian. Padahal tujuan meditasi adalah untuk melemahkan tiga ini. Lodomo, loba, dosa, moha. Serakahan, kebencian, kegelapan batin atau ketidaktahuan. Tapi justru ketika kita meditasi, malah yang dua ini tambah besar. Kebencian sama ketidaktahuan. Ya, dan kita tidak menyadarinya. Karena kita tidak memiliki sikap yang benar. Jadi dari waktu ke waktu seorang meditator itu harus mengecek sikapnya itu apa.
Saya bermeditasi ini untuk apa? Sekarang batin saya itu lagi apa? Menginginkan apa? Kita pancing dengan pertanyaan agar kita itu tidak terhanyut di dalam ketidaktahuan. Jangan-jangan kita kelihatan diam, duduk meditasi dengan tenang seperti itu. Ternyata kebodohan atau kegelapan batin sedang bekerja. Ada kemarahan di dalam hati kita tidak tahu. Ada kebencian di dalam hati kita tidak tahu. Oleh karena itu, mengecek apa yang ada di batin kita, mengecek ketegangan di tubuh kita itu dari waktu ke waktu harus kita lakukan agar supaya kita tidak kecolongan. Mau mengembangkan kebijaksanaan, malah kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, penolakan yang muncul di dalam batin kita. Dan kalau ini sering kita lakukan, alih-alih kita menjadi bijaksana, alih-alih kita menjadi pribadi yang tenang di dalam kehidupan sehari-hari, justru kita akan menjadi pemarah. Kita akan menjadi orang yang cepat emosi karena saat kita latihan kita memupuknya. Oleh karena itu senantiasa cek motivasi kita bermeditasi itu apa. Apa yang ada di batin kita itu harus kita analisa, harus kita cek. Apakah di sana ada ketidaktahuan, ada kemarahan, kebencian, keserakahan, ada penolakan. Dari waktu ke waktu sikap kita harus dicek. Apakah di sana mengandung 3 akar kejahatan, kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan. Dengan begitu kita bisa menghindarkan batin kita dan tubuh kita dari ketegangan. Oke, demikian apa yang saya sampaikan pada kali ini. Senantiasa cek batin setiap saat agar kita tahu apa yang terjadi dan batin kita tidak menjadi tegang saat bermeditasi. Selamat berlatih, terima kasih.